Waktu berlalu. Luo Feng, berpakaian hitam dan berambut hitam, sedang berjalan di ruang sumber kekacauan yang tak berujung. Menatap ke kejauhan, pandangannya tertuju pada sebuah dunia sumber. Di laut kekacauan, dunia sumber ini, terdapat miliaran alam semesta kecil, dan masing-masing berisi sejumlah besar dunia bidang. Pandangan Luo Feng tertuju pada salah satu dunia dua dimensi, karena dunia dua dimensi ini juga memiliki manusia yang bereproduksi, dan mereka 80% mirip dengan manusia di bumi. Usia harapan hidup manusia pada dimensi ini sebagian besar tidak lebih dari 100 tahun. Budayanya 70% mirip dengan bumi. Luo Feng jarang melihat peradaban yang begitu mirip dengan bumi, kota kelahirannya, di antara peradaban yang tak terhitung jumlahnya di dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di dunia ini menghadapi ancaman, setan hantu. Dari generasi ke generasi, perjuangan manusia melawan setan juga telah membentuk suatu sistem praktik yang unik. Apa yang benar dan apa yang salah? Apakah kekuatanmu palsu? Dengan menggunakan yang salah, seseorang dapat mengembangkan yang benar. Di dunia ini, ada guru yang mengajar murid-muridnya. Guru, adakah cara untuk melenyapkan hantu iblis itu sepenuhnya? Tanya murid itu. Ya. Sang guru menatap muridnya. Tetapi dari generasi ke generasi, takdir akhir kita adalah dihancurkan oleh tangan para iblis hantu. Sang murid merasa tak berdaya. Sejak memulai perjalanannya sebagai seorang kultivator, ia telah bersentuhan dengan kebenaran dunia ini. Terlepas dari faksi manapun, generasi demi generasi murid telah mati. Hanya karena kau tak bisa melakukannya di masa lalu, bukan berarti kau tak bisa melakukannya di masa depan. Sang guru tersenyum lalu mendongak. Dharma telah diwariskan kepadamu. Sang guru akan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sekarang. Murid itu terkejut. Dia baru saja memasuki pintu. Gunung Serigala Iblis telah membawa bencana ke 13 kota di barat laut. Aku berlatih kultivasi hanya untuk membasmi Gunung Serigala Iblis. Sekarang setelah garis keturunan Zuoshan diwariskan, aku tidak perlu khawatir lagi. Guru tersenyum dan menyentuh kepala muridnya, lalu berbalik dan pergi. Wus, beliau telah melintasi langit, meninggalkan jejak merobek langit, dan langsung menuju ke arah Gunung Serigala Iblis. Guru. Murid itu berlutut dan menyaksikan semua itu sambil menangis. Gunung Iblis Serigala adalah bencana tingkat bumi yang kedua setelah bencana tingkat langit di seluruh dunia. Bencana tingkat bumi adalah tempat yang diselimuti oleh kekuatan iblis hantu yang mendatangkan malapetaka di seluruh negara. Pertarungan mengerikan di Gunung Serigala Iblis. Dengan bakatnya yang luar biasa dan pengorbanan separuh nyawanya, sang master akhirnya berhasil membunuh iblis hantu di Gunung Iblis Serigala. Saat ia menyaksikan kematian iblis hantu itu dengan penuh kepuasan, sebuah kekuatan turun ke atas iblis hantu yang telah mati itu. Setelah iblis serigala menyerap kekuatan ini, ia tidak hanya bangkit kembali, tetapi kekuatannya juga melonjak. Seluruh wilayah pengaruh Gunung Iblis Serigala meluas dengan cepat. Haha, berkatmu, aku berhasil keluar dari situasi putus asa ini. Mulai sekarang, Gunung Iblis Serigala akan menjadi bencana tingkat surga. Iblis serigala itu tertawa. Sang guru yang terluka parah akibat bencana tingkat surgawi menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bencana tingkat surga akan membawa bencana bagi separuh negeri ini. Akulah pendosa. Sang guru tak dapat menerima apa yang dilihatnya saat ini. Ia berlatih selama 30 tahun hanya untuk menghancurkan iblis serigala kali ini. Siapa sangka ia justru membantu iblis serigala dan membuatnya semakin kuat. Dunia ini sudah penuh dengan penderitaan. Bencana tingkat surga lainnya. Aku merasa tak berdaya. Sang guru menatap mulut berdarah iblis serigala yang menutupi langit dan bumi lalu menelannya. Kekuatan iblis serigala telah berubah. Dia tak berdaya melawan. Dia hanya bisa menghadapi kematian. Pada saat ini satu persatu. Luo Feng, di ruang sumber kekacauan yang tak berujung, terpisah oleh ruang dan waktu yang panjang, memandang dari jauh ke alam semesta ini di antara alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di dalam laut kekacauan, dunia sumber ini, dan menyaksikan semua yang terjadi di dunia. Bagaimana kalian bisa mengalahkan Hunyuan kelas dunia? Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Di dunia sumber ini, ada inkarnasi dari kehidupan kekacauan kelas dunia,
dan inkarnasi tersebut juga dipertahankan pada batas atas alam kekacauan. Dengan kekuatan di batas atas alam kekacauan, itu sudah cukup untuk secara diam-diam merencanakan dan menyebabkan kekacauan di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dunia sumber ini terlalu tersebar, dan setiap alam semesta kurang dari 1/10.000 alam semesta asli. Orang kuat lokal terkuat yang lahir di sana bahkan tidak sekuat tingkat dewa sejati. Inkarnasi kehidupan Hunyuan kelas dunia secara alami memandu segalanya dengan mudah. Semua kehidupan senantiasa menghadirkan emosi negatif yang intens seperti ketakutan, keputusasaan, kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Meskipun rentang hidup mereka hanya beberapa dekade, mereka tetap menjadi makanan yang didambakan oleh Hunyuan kelas dunia karena kecerdasan mereka yang tinggi, emosi yang kuat, dan jumlah mereka yang besar. Lagi pula, emosi-emosi kuat yang terkumpul dalam jumlah besar jauh lebih banyak daripada emosi yang dihasilkan oleh kehidupan Hunyuan alami yang jauh lebih langka. Meskipun Luo Feng terpisah oleh waktu dan ruang yang panjang, inkarnasinya akan turun ke dunia sumber itu hanya dengan satu pikiran. Inkarnasi Luo Feng juga memiliki batas atas kekuatan alam kekacauan. Namun inkarnasi ini menggunakan tangannya sebagai pisau dan mengayunkannya dengan lembut. Hancurkan. Luo Feng berubah dan membisikkan sebuah kata. Cahaya pisau mengikuti kekuatan hidup dan membunuh inkarnasi Hunyuan kelas dunia. Ia juga membunuh banyak kekuatan, bencana, di dunia sumber ini. Seperti iblis serigala, ia hanyalah bagian dari kekuatan bencana yang tak terhitung jumlahnya dan secara alami langsung dimusnahkan. Di Gunung Serigala Setan, sang guru menatap mulut serigala setan yang berdarah menutupi langit dan membungkusnya. Tiba-tiba setan serigala itu menghilang tanpa suara. Semua hantu di seluruh dunia musnah. Bahkan seluruh dunia sumber, semua kekuatan dahsyat di alam semesta lenyap, langsung musnah, dan tak ada jejaknya. Ada apa? Sang guru berdiri dan menatap kosong ke sekeliling. Ia mendapati langit lebih cerah dari sebelumnya. Aura kegelapan dan kelabu yang melambangkan iblis hantu menghilang sepenuhnya, langit menjadi cerah, dan sinar matahari menerangi seluruh dunia secara menyeluruh untuk pertama kalinya. Antara langit dan bumi, semua kekuatan magis tak ada lagi. Benarkah ini atau salah? Sang guru tak dapat mempercayainya saat ini. Apakah aku terjebak dalam ilusi? Saat dia memverifikasi kebenaran lagi dan lagi. Itu benar. Dunia ini nyata. Para hantu iblis telah lenyap. Sang guru sangat gembira. Dunia kita akhirnya sepenuhnya melenyapkan para hantu iblis. Meskipun dia memberitahu murid-muridnya bahwa ada harapan untuk menghancurkan semua setan hantu, dia sendiri tidak mempercayainya. Yang bisa dilakukannya hanyalah membakar dirinya sendiri untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Namun hari ini, pemandangan yang tak pernah berani ia bayangkan dalam mimpinya akhirnya muncul. Luo Feng berdiri di ruang primordial yang tak berujung, menyaksikan semua ini dari kejauhan, dengan senyum di wajahnya. Kegembiraan orang-orang itu juga menulari Luo Feng. Luo Feng juga merasa senang. Dulu, aku sama seperti mereka, kehidupan paling biasa dan sederhana di seluruh dunia asal. Luo Feng memandang mereka lemah, tetapi mereka juga punya cinta, kebencian, dan emosi, serta keinginan dan cita-cita mereka sendiri. Luo Feng peduli dengan penderitaan orang-orang di level terbawah dan bersimpati dengan yang lemah. Ini karena ia pernah hidup di level ini. Tuan Jin memang terlahir di klan iblis penghancur. Ia sudah terbiasa menghancurkan banyak nyawa sejak lahir. Di dalam klan mereka, hukum rimba berlaku, dan klan iblis penghancur yang paling kuat pun terpilih. Raja Emas tak kenal ampun terhadap yang terlemah dari kelas bawah. Sejak lahir, ia telah membantai yang lemah. Bagaimana mungkin ia bisa berbelas kasihan? Namun Luo Feng merasa kasihan pada mereka. Karena Luo Feng pernah menjadi salah satu dari mereka. Apa yang bisa kulakukan sekarang sangat terbatas. Luo Feng melihatnya. Dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya, penderitaan luar biasa berat yang telah mereka alami, dan penderitaan yang masih mereka alami, semua ini memberitahu Luo Feng berulang kali bahwa menjadi lemah adalah akibatnya. Demi kampung halaman kita, benua asal, kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Dan untuk orang-orang lemah yang tak terhitung jumlahnya ini, Luo Feng secara alami mengembangkan keinginan yang kuat di hatinya. Aku, Luo Feng, suatu hari nanti akan membuat semua makhluk hidup di seluruh ruang Hunyuan tak berujung tidak berani melahap dunia sumber manapun, kata Luo Feng dalam hati. Untuk mencapai hal ini, seseorang membutuhkan kekuatan yang sangat mengerikan. Benar-benar membuat para leluhur takut.
Pisauku tidak cukup tajam. Luo Feng terus berjalan di ruang Hunyuan yang tak berujung. Banyak klon Luo Feng berkeliaran, mengamati masa lalu dan masa kini setiap dunia sumber. Jika mereka bertemu dengan kehidupan Hunyuan kelas dunia yang melahap, asal-usul atau makhluk hidup dunia sumber, Luo Feng akan menghancurkannya sampai mati. Jumlah Hunyuan kelas dunia yang tewas tampak sedikit. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah yang terakumulasi bertambah. Saya tidak bisa menyentuh dunia sumber akhir-akhir ini. Entah itu makhluk dari alam sumber atau alam asal, selama kita melahap mereka, kita akan menarik perhatian Tuan Luo Feng. Begitu dia muncul, kita tak akan mampu melawan dan pasti akan mati. Jangan melahap dunia sumber untuk saat ini. Saat Luo Feng menghancurkan satu demi satu Hunyuan kelas dunia, penyebaran berita tersebut menyebabkan hampir semua Hunyuan kelas dunia di seluruh ruang Hunyuan tak berujung untuk sementara tidak berani melahap sumber daya dunia sumber. Dia bahkan tidak berani mengirimkan avatarnya ke dunia sumber, karena takut dibuat marah oleh Tuan Luo Feng. Jadi satu persatu, penderitaan dari dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba lenyap saat klon-klon penguasa Luo Feng berkeliaran. Hunyuan kelas dunia juga akan takut. Di seluruh ruang Hunyuan yang tak berujung, terdapat total lebih dari 2 juta jiwa Hunyuan kelas dunia. Sebagai pelopor dao hidup dan mati Hunyuan, Luo Feng dapat merasakan napas kehidupan semua Hunyuan kelas dunia hanya dengan satu pikiran. Di antara Hunyuan alami ini, proporsi Hunyuan kelas dunia yang lahir memang jauh lebih tinggi daripada para praktisi. Di antara mereka, Camp Tiansheng Hunyuan memiliki lebih dari 800.000 makhluk Hunyuan kelas dunia. Ada juga banyak Hunyuan kelas dunia yang tinggal di tempat-tempat yang sangat terpencil. Aku baru berkelana selama 100 abad dan membunuh total 7.000 Hunyuan kelas dunia, tapi aku telah menakuti semua Hunyuan kelas dunia. Luo Feng juga cukup emosional. Dulu, ia merasa tak berdaya menghadapi dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya di luar wilayah para kultivator. Tetapi ketika saya benar-benar melakukannya, saya menemukan. Hanya dengan menghancurkan lebih dari 7.000 Hunyuan kelas dunia, lingkungan dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya telah meningkat pesat. Jadi, ada hal-hal yang perlu dicoba dilakukan. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan imbalan yang sepadan. Luo Feng menatap ke kejauhan. Waktu dan ruang di kejauhan mulai terdistorsi, samar-samar terhubung ke suatu tempat yang jauh. Sesosok raksasa di kejauhan menatap Luo Feng dari kejauhan, lalu langsung melintasi ruang dan waktu dan mendarat di ruang yang luas ini. Seekor ular raksasa yang meliuk-liuk tak berujung melayang di udara. Ia tak lain adalah leluhur ular tak terbatas, pemimpin 9 kaisar dari kubu Tiansheng Hunyuan. Luo Feng, hentikan. Leluhur ular tak terbatas menatap Luo Feng. Luo Feng menatap ular yang meliuk-liuk tak berujung di depannya. Ular itu menatap Luo Feng dengan dingin dan penuh amarah. Berhenti? Luo Feng menatap lawan bicaranya dan tersenyum tenang. Leluhur ular tak terbatas, aku belum banyak membunuh akhir-akhir ini. Leluhur ular tak terbatas menatap Luo Feng dengan marah. Meskipun ia enggan menerimanya, ia juga tahu bahwa penguasa kultivator yang baru dipromosikan ini sudah menjadi musuh yang menakutkan bagi kubu Tiansheng Hunyuan. Kekuatan musuh besar ini sangat kuat dan terus meningkat pesat. Menurut perkiraan mereka, di masa depan, Tuan Luo Feng mungkin akan melampaui Tuan Xingmang dan menjadi musuh yang paling mengancam. Tuan Luo Feng, kata leluhur ular tak terbatas, suaranya menggelegar, dalam 100 tahun terakhir, Anda telah membunuh semua makhluk Hunyuan kelas dunia yang melahap dunia asal. Lebih dari 7.000 makhluk Hunyuan kelas dunia telah mati di tangan Anda. Anda memang telah berhenti membunuh baru-baru ini, tetapi itu karena makhluk Hunyuan kelas dunia itu takut dan tidak berani melahap sumber daya dunia asal lagi. Itu hal yang bagus. Luo Feng mengangguk pelan, kehidupan Hunyuan yang terlahir alami, terlahir untuk melompat keluar dari kandang. Ruang Hunyuan yang tak terbatas menghasilkan beragam sumber daya yang dapat membuat mereka tumbuh. Mereka tidak perlu melahap asal-usul dunia sumber. Tanpa menelan asal-usul dunia sumber, makhluk hidup Hunyuan alami masih bisa menjadi lebih kuat dan tetap bisa menjadi leluhur. Luo Feng tersenyum kepada leluhur ular tak terbatas. Dengan cara ini, makhluk hidup Hunyuan alami dan makhluk-makhluk di dunia sumber tidak harus menjadi musuh bebuyutan. Leluhur ular tak terbatas tersedak. Tidak menelan? Ada banyak ras dengan kehidupan chaotic origin alami. Beberapa ras mendapatkan hasil yang luar biasa ketika menyerap inti dari dunia sumber, sementara beberapa ras lainnya mendapatkan hasil yang biasa saja. Beberapa ras bahkan tidak mendapatkan efek apapun. Tapi klan tak terbatas adalah ras yang paling efektif dalam melahap asal dunia asal.
Jika mereka menyerah melahap asal dunia asal, harapan mereka untuk melahirkan leluhur akan berkurang 70% hingga 80%. Dunia sumber tersebar di seluruh ruang Hunyuan yang tak berujung. Mengapa kita harus menyerahkan sumber daya ini? Leluhur ular tak terbatas berkata dengan marah, kau tidak bisa mewakili semua kehidupan Hunyuan alami. Luo Feng melihatnya, karena kau ingin melahap dunia sumber, wajar saja kau akan diserang oleh makhluk-makhluk dari dunia sumber. Aku ingatkan kau, kata leluhur ular tak terbatas, kau menghalangi banyak ras untuk melahap sumber daya dunia sumber. Banyak ras bisa menoleransi hal ini dalam jangka pendek. Namun seiring waktu, hal ini pasti akan menyebabkan perang baru. Ketika perang melanda wilayah kultivatormu dan banyak kelompok dunia runtuh, kau harus menanggung akibatnya. Saya berjanji kepada Anda bahwa begitu perang dimulai, api perang akan menyapu wilayah Anda. Luo Feng melihatnya, memulai perang lagi. Apa kau punya kemampuan untuk melakukannya? Luo Feng mengejek dalam hati. Leluhur ular tak terbatas, daya tarik di kubu Tiansheng Hunyuan memang paling kuat, tetapi masih terbatas. Di antara leluhur kubu Tiansheng Hunyuan, hanya 5 yang abadi, dan lebih dari 100 sisanya kemungkinan besar akan mati. Tanpa keuntungan dan keamanan yang memadai, berapa banyak orang yang bersedia bergabung dalam perang? Baiklah, kita tunggu sebentar. Leluhur ular tak terbatas juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksakannya, dan dibandingkan dengan penguasa lainnya, kekuatan Luo Feng memang masih misteri. Jangan khawatir, kata Luo Feng tenang, Luo Feng tetaplah orang yang berakal sehat. Dia hanya mengincar makhluk Hunyuan kelas dunia yang melahap dunia asal. Xing Mang tidak berakal sehat. Dia membunuh mereka satu persatu hanya untuk melengkapi garis keturunan. Mantan penguasa Xing Mang membunuh puluhan ribu makhluk Hunyuan kelas dunia demi mengumpulkan garis keturunan Hunyuan alami. Dalam perang terakhir, aku baru saja menjadi penguasa, dan metodeku biasa saja, jadi aku hanya membunuh beberapa leluhur. Luo Feng menyeringai, akhir-akhir ini, kekuatanku telah mencapai terobosan. Jika ada perang lagi, aku pasti akan memberimu kejutan yang lebih besar. Dia memikirkan, penghancuran asal, yang mengerikan. Kekuatan Luo Feng saat ini jelas telah meningkat, dan metodenya pasti akan lebih sulit. Baguslah kalian, para kultivator, bisa menanggung akibatnya. Leluhur ular tak terbatas meninggalkan sepatah kata dingin, lalu sosoknya lenyap tanpa jejak dan lenyap sepenuhnya. Luo Feng berdiri di udara. Selama Anda melakukannya, secara tidak langsung Anda akan melindungi banyak kehidupan. Hancurkan semua pemangsa dunia sumber. Tujuan ini sangat besar. Bahkan jika aku bisa memahami ilmu pedang Hunyuan, aku mungkin tidak akan mampu melakukannya. Tapi Luo Feng bersedia melakukannya selangkah demi selangkah, seperti Yugong yang memindahkan gunung, di tahun-tahun mendatang yang tak berujung. Pembunuhan Luo Feng terhadap kehidupan Hunyuan kelas dunia kali ini menggambarkan sebuah kebenaran. Jika sesuatu dilakukan, pasti akan ada hasilnya. Di mana ada kekuatan, di situ akan ada hasil. Karena, bersikap baik kepada makhluk chaotic origin alami yang melahap dunia origin adalah kejam bagi ras kultivator. Kebaikan terbesar bagi camp kultivator adalah menghancurkan semua orang yang melahap dunia sumber. Siapapun yang melahap dunia sumber dan makhluk-makhluknya akan dibunuh tanpa ampun. Tak seorang pun akan selamat. Di sebuah pulau jauh di dalam lautan darah, Luo Feng, berpakaian putih dan berambut putih, duduk bersila dalam jubah merah darah. Waktu berlalu dengan cepat, dan 700 zaman telah berlalu sejak Luo Feng membunuh kehidupan Hunyuan kelas dunia yang melahap dunia asal. Selama 700 era ini, banyak klon berkelana mengelilingi dunia, mengamati sejarah setiap dunia sumber. Luo Feng memandang semua dunia sumber, tidak hanya di luar wilayah kultivator, tetapi juga di dalam wilayah kultivator. 700 zaman, aku telah melihat semua dunia sumber. Tatapan Luo Feng tampak rumit. Dalam 700 zaman ini, banyak klon berkelana dan mengamati sejarah setiap dunia sumber. Semua kenangan sejarah dari dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya ada di hati Luo Feng. Jumlah ingatan ini sangat besar. Lagi pula, ingatan ini mencakup peradaban yang tak terhitung jumlahnya dan kehidupan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebagai seorang penguasa, Luo Feng masih dapat mengintegrasikan semua ingatan sejarah dengan sempurna. Ingatan sejarah yang sangat berat ini juga memengaruhi hati Luo Feng. Pengalaman makhluk hidup menentukan jiwanya. Dunia sumber dalam wilayah ini dapat dibagi menjadi dua periode. Periode pemerintahan para penguasa dan periode pemerintahan Tiansheng Hunyuan. Pada masa pemerintahan Tiansheng Hunyuan, dunia sumber di wilayah tersebut juga menyedihkan dan dibiarkan hancur.
situasi berubah hanya ketika para penguasa bangkit dan menjaga berbagai tempat. Dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya kini memiliki harapan. Kenangan ini terus-menerus membakar hati Luo Feng, membakar keinginannya untuk menghancurkan. Semakin Anda mencintai dunia ini dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya ini, semakin Anda membutuhkan hati yang menghancurkan, yang tak tergoyahkan. Aura Luo Feng mulai berubah. Seperti bila penghancur, aura penghancur itu jauh lebih mengerikan daripada aura emas dan Kafushiu. Jantung kehancuran telah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan jantung dan Dao, lalu menyatukannya sepenuhnya. Luo Feng langsung mencobanya. Jantung kehancuran mengendalikan seluruh Dao pedang Hunyuan, dan misteri pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu menjadi satu. Di samping dunia asal benua asal, di tanah misterius, wilayah bangau darah, gelombang lautan darah yang tak berujung beriak. Di Camp Tiansheng Hunyuan, 4 inkarnasi kaisar berkumpul bersama. Biarkan saja Luo Feng menindas kita. Leluhur kepunahan berbicara. Ia sebenarnya ingin sekali perang pecah. Teman lamanya, leluhur keabadian, memang sudah abadi, tetapi ia sendiri masih sedikit kurang dari itu. Beberapa leluhur yang baru dan lebih lemah masih memiliki efek ketika mereka melahap asal-usul dunia sumber. Namun, seiring bertambahnya kekuatan mereka, efek asal-usul dunia sumber akan semakin berkurang. Untuk level leluhur kepunahan, berapapun jumlah asal-usul dunia sumber yang mereka lahap, itu tidak berguna. Itu tidak bisa dianggap intimidasi. Leluhur tak berujung tersenyum. Kedua kubu sering berkonflik, dan makhluk chaotic origin alami juga memasuki wilayah para kultivator untuk merampok sumber daya. Dibandingkan dengan penguasa bintang, Luo Feng jauh lebih lembut dalam hal ini. Luo Feng tidak membunuh dengan sembarangan. Selama dia tidak melahap asal dunia asal, tidak akan ada konflik. Kaisar Dewa Raksasa berkata, "Ular tak terbatas, kurasa klanmu terlalu peduli dengan asal dunia asal." Sesekali, berpuasa dari asal dunia asal mungkin lebih kondusif untuk degradasi inti kehidupan. Fraksi Kaisar Dewa Raksasa juga tidak menyukai perang. Membunuh beberapa ribu Hunyuan kelas dunia saja sudah cukup untuk memulai perang? Luo Feng tidak mempercayainya, begitu pula penguasa bintang yang bisa melihat banyak kemungkinan masa depan. Perlu diketahui bahwa keempat penguasa kultivator semuanya abadi. Di antara leluhur Camp Tiansheng Hunyuan, hanya 5 yang abadi, dan lebih dari 100 sisanya kemungkinan besar akan mati. Tanpa keuntungan dan keamanan yang memadai, berapa banyak orang yang bersedia bergabung dalam perang? Luo Feng lebih kuat. Begitu perang dimulai, korbannya tak terduga. Awalnya dia bicara. Tidak pantas memulai perang. Ibu Ruang dan Waktu tiba-tiba berbicara. Keempat orang lainnya menatap Ibu Ruang dan Waktu. Meskipun Ibu Ruang dan Waktu tidak dapat mengamati garis waktu masa depan yang tak terhitung jumlahnya seperti Xing Mang, ia juga dapat mengamati sejumlah kecil masa depan. Keempat orang lainnya sangat mementingkan pendapat Ibu Ruang dan Waktu. Aku bisa melihatnya. Bunda Ruang dan Waktu berkata, hasil perang ini tidak akan baik untuk Camp Tiansheng Hunyuan. Bunda Ruang dan Waktu melihat bahwa perang ini lebih brutal daripada sebelumnya. Camp kultivator mungkin akan membayar harga tertentu, tetapi harga yang dibayar oleh Camp Tiansheng Hunyuan akan jauh lebih menyakitkan. Tunggu sebentar. Leluhur Yanhuo berkata, bukankah Luo Feng sedang menjelajahi jurang kehancuran? Semakin dalam penjelajahannya, semakin besar bahayanya. Dia juga akan semakin memperlihatkan kekuatannya. Setelah kita melihat kekuatannya dengan jelas, kita akan lebih siap bahkan jika perang pecah di masa depan. Moxu dan Shazhou sama-sama suka berperang. Bertarung dengan mereka berdua, Luo Feng pasti akan semakin memperlihatkan kekuatannya. Leluhur Yanhuo sangat menantikannya. Pengaruh Luo Feng saat ini dapat memengaruhi para Tiansheng Hunyuan untuk melahap dunia sumber dalam waktu singkat, tetapi seiring waktu, ras-ras Tiansheng Hunyuan itu tidak akan mampu menoleransinya. Pada saat itu, kubu Tiansheng Hunyuan mungkin akan bergabung dengan kubu Bing Feng dan kekuatan-kekuatan lemah. Pertama-tama, para leluhur ras yang tidak membutuhkan sumber daya dunia sumber tidak mau berperang. Para leluhur yang lemah dan terancam bahaya kematian juga tidak mau berperang. Bahkan di antara 4 kaisar, tidak banyak yang bersedia berperang karena tidak memengaruhi kepentingan mereka.